Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan, di hari yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupmu, kau berdiri di depan semua orang dengan hati bergetar antara bahagia dan gugup. Tapi di saat itu pula, dunia yang kau anggap penuh cinta justru berubah menjadi neraka yang memalukan. Itulah yang dialami Aruna. Hari pertunangannya, hari yang semestinya menjadi awal kisah cinta suci, berubah menjadi ajang penghinaan paling keji. Dan ternyata, tawa orang yang ia cintai sendiri menjadi pedang yang menusuk paling dalam. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen kalian dari daerah mana, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu begitu tenang, seolah tak tahu bahwa di dalam gedung berhiaskan bunga-bunga putih dan lampu gantung kristal, ada hati yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Aruna berdiri di samping meja besar tempat cincin pertunangan diletakkan. Tangannya bergetar, bukan karena gugup, tapi karena tatapan sinis dari seorang wanita parubaya yang sejak tadi menatapnya dari ujung ruangan. Nyonya Ratmi, calon mertuanya. Aruna berusaha tersenyum. Gaun pastel yang ia jahit sendiri tampak sederhana, tapi bersih dan rapi. Ia tidak punya banyak uang, tapi ia punya harga diri. Semua ia persiapkan dengan sepenuh hati. Bahkan bunga di tangannya ia beli dengan uang hasil lembur menjahit malam-malam sebelumnya. Ia yakin cinta mereka cukup untuk menutupi segala perbedaan. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup ketika kesombongan sudah menguasai hati seseorang. Ketika MC memanggil nama Rehan dan Aruna ke depan, semua tamu berdiri. Tepuk tangan menggema, kilatan kamera memenuhi udara, dan musik lembut mengiringi langkah mereka berdua. Aruna menunduk sopan, sedikit menahan senyum malu. Tapi tepat sebelum cincin itu disematkan ke jarinya, suara berat penuh kebencian memecah keheningan. "Berhenti!" seru Nyonya. "Mi!" Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat musik terhenti dan semua mata menoleh ke arah sumber suara. Aruna membeku. Suasana yang semula hangat mendadak dingin. "Iya." Ratmi melangkah pelan ke depan, dengan tatapan yang seperti belati. Ia berdiri di antara mereka, menatap Aruna dari ujung kepala hingga kaki. "Anakku tak pantas bersama wanita kotor dan miskin seperti kamu." Kata-kata itu keluar begitu dingin, tanpa sedikit pun rasa malu di hadapan tamu-tamu yang terpaku menyaksikan. Aruna menatap wanita itu dengan mata bergetar. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya seperti membatu. Suara-suara berbisik mulai terdengar dari para tamu. Beberapa tertawa kecil, beberapa menatap iba. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah penghinaan itu, melainkan tawa yang menyusul setelahnya. Tawa Rehan. Rehan, lelaki yang selama 2 tahun terakhir ia perjuangkan, lelaki yang selalu berkata akan melindunginya dari siapapun, kini justru menertawakan ucap ibunya. Senyumnya yang dulu menenangkan, kini berubah jadi luka. "Ayah benar, Bu," ujar Rehan sambil tersenyum canggung di depan para tamu, mencoba menutupi kekakuan suasana dengan lelucon. "Mungkin aku terlalu gegabah." Aruna menatapnya, seolah berharap semua ini hanya candaan yang buruk. Tapi tidak, tak ada gurau di mata Rehan. Hanya ada rasa malu yang ia limpahkan kepadanya. Ruangan itu terasa berputar. Semua wajah menjadi kabur. Aruna ingin lari, tapi kakinya lemah. Ia ingin menangis, tapi air matanya seolah menolak jatuh di tempat serendah itu. Sampai akhirnya, dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata pelan, "Terima kasih, Bu, sudah mengingatkan saya siapa saya. Tapi setidaknya, saya tidak pernah pura-pura jadi orang lain." Semua terdiam. Hanya langkah sepatunya yang terdengar saat ia berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan tepuk tangan kecil dari beberapa tamu yang terkejut tapi diam-diam kagum pada keberaniannya. Begitu keluar dari gedung, angin sore menyambut wajahnya. Aruna menarik napas panjang, menatap langit yang perlahan berubah jingga.
Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu hal pasti, ia tidak akan kembali. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari sahabatnya. Dira, aku lihat semuanya. Nah, aku nggak nyangka mereka sekejam itu. Pulang ke rumahku aja malam ini. Ya. Aruna menatap pesan itu lama. Ia ingin menulis balasan, tapi tangannya gemetar. Ia menatap ke arah gedung yang kini ramai lagi dengan tawa-tawa palsu, lalu berbisik pelan. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Jika hari ini kau mempermalukanku, maka aku yakin, kau juga yang akan meninggikanku nanti. Ia melangkah pergi, melewati trotoar panjang dengan langkah pelan tapi pasti. Gaunnya terseret angin, sementara matahari tenggelam di belakangnya, meninggalkan siluet seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya, tapi diam-diam baru memulai babak hidupnya yang baru. Dan 30 menit setelah itu, ponselnya kembali bergetar. 1 panggilan, 2, lalu 3. Hingga 30 panggilan tak terjawab berturut-turut dari Raihan. Aruna menatap layar itu dengan alis berkerut. Ada rasa heran, tapi juga tak ingin peduli. Ia memasukkan ponsel ke dalam tas dan terus berjalan. Tapi tiba-tiba, satu notifikasi muncul di layar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aruna, jangan pulang dulu. Sesuatu terjadi di gedung pertunangan. Langkahnya terhenti. Hatinya berdebar. Ia menatap layar ponsel itu lama, sementara angin malam mulai berhembus, membawa aroma samar lilin dan bunga dari arah gedung yang baru saja ia tinggalkan. Aruna tidak tahu bahwa pesan itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar, kisah tentang pembalikan nasib, tentang bagaimana kehancuran bisa menjadi jalan menuju kemuliaan. Langit malam menggantung kelabu di atas kota. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang samar di udara. Aruna duduk di bangku halte, sendirian, dengan gaun pertunangannya yang mulai basah di ujung. Lampu jalan berkelap-kelip di atas kepalanya. Sesekali padam seperti menandakan sesuatu yang aneh akan datang. Ia menatap ponselnya yang terus bergetar. 30 panggilan tak terjawab dari Raihan, dan satu pesan singkat dari nomor tak dikenal. Aruna, jangan pulang dulu. Sesuatu terjadi di gedung pertunangan. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, mencoba menelaah setiap kata. Apa maksudnya? Apakah itu candaan orang iseng? Atau seseorang mencoba menakut-nakutinya? Tapi entah kenapa, firasatnya berkata lain. Hatinya berdebar tanpa alasan. Ada sesuatu yang tidak beres. Aruna menatap ke arah jalan yang mengarah ke gedung tempat ia baru saja dipermalukan. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya merah berputar, sirine mobil ambulans. Suaranya pelan, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri. Matanya tak bisa lepas dari cahaya itu. Tidak, tidak mungkin, gumamnya pelan. Tangannya gemetar saat mencoba menekan nomor Dira. Sambungan tersambung, tapi tak ada jawaban. Hanya suara operator yang berkata, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Aruna menarik napas dalam, menatap langit yang kini benar-benar gelap. Di tengah rasa bingung dan takut, pikirannya melayang ke momen beberapa jam sebelumnya. Tawa Raihan, tatapan ibunya yang penuh hina, dan bisikan-bisikan kecil dari tamu yang menyebutnya wanita tidak tahu diri. Semua itu masih berputar di kepalanya. Namun kini, semua kebencian itu terasa jauh. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ia pergi? Sebuah mobil berhenti di depan halte. Kaca mobil turun, menampakkan wajah seorang pria muda dengan seragam hitam. "Permisi, Mbak Aruna." Aruna terkejut. "Iya, saya. Anda siapa?" "Saya dari keamanan gedung Grand Amerta." "Maaf, tadi ada kejadian." Pria itu ragu sejenak, lalu menatapnya serius. "Ada insiden di ruangan tempat pertunangan tadi. Ibu Raihan pingsan, dan Raihan sedang dibawa ke rumah sakit." Dunia Aruna seolah berhenti. Ia menatap pria itu tanpa suara. Hanya bibirnya yang terbuka sedikit. "Raihan dibawa ke rumah sakit?" "Ya, kami tidak tahu detailnya. Tapi setelah Anda pergi, ada keributan."
Beberapa tamu menjerit, dan pria itu menelan ludah. Kami dengar seseorang memecahkan kaca, entah bagaimana bisa. Tapi semuanya jadi panik. Aruna hanya terdiam. Ia ingin bertanya banyak hal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Rehan bisa terluka? Mengapa Nyonya Ratmi pingsan? Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Kalau boleh tahu, kenapa Anda mencari saya? Tanya Aruna pelan. Karena sebelum pingsan, Bu Ratmi sempat menyebut nama Anda. Jawab pria itu. Dia terus teriak. Jangan biarkan Aruna pergi. Kami pikir mungkin Anda keluarga. Jadi kami cari. Ucapan itu membuat bulu kuduk Aruna berdiri. Ia terdiam, lalu menatap ke arah mobil ambulans yang masih tampak samar di kejauhan. Semua ini terlalu aneh. Mengapa mereka memanggil namanya setelah menghina dan mengusirnya? Hujan kembali turun pelan. Butir-butirnya membasahi wajah Aruna, seolah menyembunyikan air mata yang mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia berbisik pelan. Ya Allah, apa maksud semua ini? Di sisi lain kota, di rumah besar keluarga Rehan, malam itu terasa mencekam. Pintu-pintu ditutup rapat, dan beberapa anggota keluarga duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Aroma dupa bercampur dengan bau obat dari rumah sakit yang masih menempel di pakaian mereka. Rehan masih dirawat intensif. Ia mengalami luka cukup parah karena serpihan kaca yang tiba-tiba pecah di ruang pertunangan. Sementara ibunya, Nyonya Ratmi, belum sadarkan diri karena serangan jantung ringan. Namun yang paling aneh bukanlah itu. Di lantai ruangan tempat kejadian, petugas keamanan menemukan sesuatu. Secari kertas kecil yang tergeletak di dekat meja cincin pertunangan. Di atasnya tertulis dengan tinta biru. Tak semua luka tampak di mata. Tapi setiap luka akan menemukan waktunya untuk dibayar. Tidak ada yang tahu siapa menulisnya. Tidak ada sidik jari. Tapi semua orang di ruangan itu hanya saling berpandangan dengan wajah tegang. Dan satu nama terucap hampir bersamaan, Aruna. Sementara itu, Aruna telah sampai di kamar kecil sewaan miliknya di pinggiran kota. Ruangan sederhana itu hanya berisi kasur, meja kecil, dan beberapa potong pakaian di lemari plastik. Ia duduk di lantai, masih mengenakan gaun yang kini sudah kotor dan lembab. Ia membuka ponselnya lagi. Puluhan pesan masuk dari Dira, dari nomor tak dikenal, bahkan dari keluarga Rehan. Tapi ada satu pesan yang membuatnya terdiam cukup lama. Kau tidak seharusnya pergi sebelum tahu kebenarannya. Nomor itu tanpa nama, tanpa foto profil, hanya deretan angka acak. Aruna menggigit bibir. Ia menatap layar itu lama, lalu menulis balasan pelan. Siapa kamu? Tapi tak ada jawaban. Hanya centang satu. Seperti pesan itu dikirim dari tempat yang tak lagi aktif. Aruna bersandar ke dinding. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya berputar cepat. Di antara kebingungan itu, sebuah kenangan muncul di pikirannya. Tentang seminggu sebelum pertunangan, ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Rehan dan ibunya di ruang tamu. Bu, jangan terlalu keras sama Aruna. Dia orang baik. Orang baik tidak berarti cocok untuk keluarga kita. Rehan, jangan sampai masa depanmu rusak karena rasa kasihan. Tapi aku sudah janji akan menikahinya. Janji bisa dihapus, tapi kehormatan keluarga tidak. Kalimat itu terngiang jelas. Dan kini, entah kenapa, semua potongan masa lalu itu terasa seperti petunjuk. Aruna menatap langit-langit kamar sambil berbisik lirih. Mungkin Allah sedang menunjukkan sesuatu yang belum aku pahami. Lampu di kamar berkedip pelan, dan angin malam berhembus melalui celah jendela. Di luar sana, sirine kembali terdengar, jauh tapi menggema, seperti tanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu terasa begitu panjang bagi Aruna. Di kamar kontrakan sempit berukuran 3x3 meter, ia duduk di lantai sambil memandangi cermin kecil di depannya. Gaun pastel yang tadi siang begitu indah kini tampak lusuh dan kusut. Riasan wajahnya sudah pudar, meninggalkan bayangan perempuan yang seolah baru keluar dari badai. Tapi di balik wajah lelah itu, matanya menyimpan sesuatu. Bukan lagi kesedihan, melainkan ketenangan yang dingin.
Ia menghapus air mata terakhir yang tersisa di pipi, lalu menatap pantulan dirinya dan berbisik pelan. Aku tidak akan menangis lagi. Tidak untuk mereka. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raihan, tapi dari sahabatnya, Dira. Nah, aku barusan baca berita di portal lokal. Katanya pertunangan kalian rusuh. Raihan kena pecahan kaca, ibunya pingsan. Tapi yang aneh, semua orang nyebut nama kamu. Mereka bilang kamu sempat kembali ke ruangan sebelum kejadian. Itu benar. Aruna terdiam. Ia tak menjawab. Tangannya menggenggam ponsel erat. Sementara pikirannya melayang ke saat-saat ia keluar dari gedung sore tadi. Ia memang sempat berhenti di depan pintu, menatap ke dalam untuk terakhir kalinya. Tapi ia tidak kembali. Ia tidak melakukan apapun. Namun entah kenapa, semua mata kini menuduhnya. Ia menatap keluar jendela. Hujan masih turun pelan, memantulkan bayangan lampu jalan ke kaca yang berembun. Kalau memang mereka ingin menganggap aku bersalah, gumamnya, maka biarlah. Tapi mereka akan tahu nanti, siapa sebenarnya yang salah. Keesokan paginya, matahari menembus gorden tipis kamar kontrakannya. Aruna belum tidur sama sekali. Ia memandangi selembar map coklat yang sejak lama tersimpan di bawah kasur. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen, foto, dan surat perjanjian. Semuanya tentang Raihan dan bisnis keluarga Ratmi. Beberapa bulan lalu, saat membantu Raihan membuat proposal usaha, Aruna menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa data keuangan tak cocok, dan tanda tangan di laporan bank tampak dipalsukan. Saat itu ia pikir mungkin hanya kesalahan kecil. Tapi kini, setelah semuanya terjadi, potongan-potongan itu mulai menyatu dalam pikirannya seperti teka-teki yang menuntut jawaban. Ia menatap satu lembar kertas paling atas. Laporan transfer besar ke rekening atas nama seseorang yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Jumlahnya tidak main-main. Puluhan juta mengalir setiap minggu. Aruna bergumam lirih. Jadi ini sebabnya mereka menertawakanku. Mereka takut aku tahu sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Sementara itu, di rumah sakit swasta tempat Raihan dirawat, suasana mencekam. Raihan duduk di ranjang dengan tangan diperban. Wajahnya pucat, matanya sayu. Di sisi tempat tidur, Nyonya Ratmi yang baru sadar tampak gelisah, memeluk tas kecil berisi dokumen. Bu, aku nggak ngerti. Kaca itu bisa pecah tiba-tiba. Aku bahkan belum sempat apa-apa, ujar Raihan pelan. Iya. Ratmi menatap anaknya tajam. Kamu jangan cerita apapun ke siapapun, termasuk polisi yang datang nanti. Tapi mereka sudah tanya. Bu, mereka curiga kejadian itu bukan kecelakaan biasa. Wanita itu menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. Kamu dengar ibu baik-baik. Raihan, kita sudah buat terlalu banyak kesalahan. Kalau Aruna bicara, semua akan terbongkar. Dia bukan gadis bodoh. Dia tahu sesuatu, dan dia akan pakai itu untuk balas dendam. Raihan terdiam. Hatinya bergetar mendengar nama itu. Aruna. Perempuan yang tadi siang ia sakiti dengan tawa yang tak seharusnya keluar dari mulut seorang laki-laki yang mengaku mencintai. Ada penyesalan kecil yang merayap di dadanya, tapi ego menahannya untuk mengaku. Sore harinya, Aruna pergi ke sebuah kedai kecil di pinggiran jalan. Dira sudah menunggunya di sana, mengenakan hoodie abu-abu dan topi. Wajahnya cemas begitu Aruna datang. Nah, kamu yakin mau keluar? Semua orang nyari kamu. Di media sosial, berita soal pertunangan kamu viral. Banyak yang bela kamu, tapi nggak sedikit juga yang nyalahin, ujar Dira cepat. Aruna hanya tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa disalahkan, Dir. Dira menatapnya iba. Aku takut mereka ngelaporin kamu. Nah, aku dengar keluarga Raihan orangnya berpengaruh. Biarlah. Kalau mereka pikir bisa menakut-nakutiku, mereka salah. Aruna membuka tasnya, mengeluarkan map coklat itu dan meletakkannya di atas meja. Dir, kamu masih kerja di kantor hukum kan? Iya. Tapi kenapa? Karena aku butuh bantu kamu untuk satu hal.
Ia membuka map itu, menunjukkan beberapa dokumen dan tanda tangan palsu. Dira menatap lebar. Nah, ini bisa jadi bukti penipuan finansial. Dari mana kamu dapat semua ini? Dari Raihan sendiri. Aku yang ngetik laporan mereka dulu. Dira menutup mulutnya. Tak percaya. Kamu sadar nggak? Kalau kamu laporin ini, keluarga mereka bisa hancur. Aruna menatap jauh keluar jendela. Aku tahu. Tapi bukan itu tujuanku. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hina, yang mereka sebut kotor dan miskin, adalah orang yang selama ini mereka manfaatkan untuk menutupi dosa mereka sendiri. Suara hujan kembali turun, pelan tapi pasti. Aruna menghela napas panjang. Ada luka yang masih terasa perih di dadanya. Tapi di atas luka itu, tumbuh tekad yang dingin dan kokoh. Luka ini, katanya pelan, akan jadi senjata. Tapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menegakkan harga diri. Malamnya, saat semua orang sudah terlelap, Aruna menulis surat di atas meja kecilnya. Tulisan tangannya rapi, tapi setiap goresan tinta tampak penuh tenaga. Untuk mereka yang pernah menginjak harga diriku. Terima kasih, karena kalianlah aku belajar apa arti kehormatan. Kalian boleh menertawakanku kemarin, tapi jangan lupa, Allah tidak pernah tidur. Aku tidak akan membalas dengan kebencian, tapi dengan kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Ia menutup surat itu dengan senyum tipis. Dari luar, terdengar suara azan Isya menggema pelan. Aruna menatap ke arah kiblat, lalu berdiri. Untuk pertama kalinya setelah hari yang kelam itu, ia menengadahkan tangan dan berdoa. Suaranya bergetar tapi tenang. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan aku terluka sedalam ini, maka berikan pula aku kekuatan untuk bangkit tanpa dendam. Jadikan langkahku bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan keadilan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Aruna sujud lama sekali. Dalam keheningan itu, air matanya jatuh lagi, bukan karena lemah, tapi karena ia baru saja menemukan arah baru hidupnya. Ia tidak tahu, di saat yang sama, di rumah Raihan, Nyonya Ratmi membuka amplop misterius yang baru dikirim seseorang. Di dalamnya hanya ada selembar foto Aruna yang sedang menyerahkan dokumen ke seseorang di depan kantor hukum. Dan di belakang foto itu, tertulis satu kalimat pendek. Waktunya membayar, Bu. Pagi itu udara terasa berat. Langit berwarna abu-abu pekat, seolah tahu akan ada badai yang datang, bukan badai hujan, tapi badai rahasia yang selama ini disembunyikan. Di rumah besar keluarga Raihan, ketenangan semu tergantikan oleh ketegangan yang menyesakan. Ratmi duduk di ruang kerjanya, menatap foto Aruna yang dikirim malam sebelumnya. Tangannya bergetar, bibirnya berbisik lirih. Dia tahu. Di meja kerjanya, amplop berisi dokumen terbuka lebar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi kontrak dan rekening koran. Semuanya mencantumkan nama perusahaan milik keluarga mereka, dan setiap angka di sana adalah kebohongan yang disusun rapi selama bertahun-tahun. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Raihan muncul dengan wajah pucat, masih dengan perban di tangan. Bu, aku dapat kabar dari pengacara. Kantor pajak mulai menyelidiki laporan keuangan kita. Ada yang melapor. Iya. Ratmi mendongak pelan. Dan kamu pikir siapa yang berani melakukan itu? Raihan tak menjawab. Hanya diam. Tapi di matanya jelas tergambar satu nama. Aruna. Wanita itu menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada getir. Aku sudah bilang, Raihan, perempuan itu bukan gadis lemah. Kau hina dia di depan orang banyak, dan sekarang dia membalas dengan cara yang tidak bisa kita lawan. Di sisi lain kota, di kantor hukum tempat Dira bekerja, Aruna duduk di ruang konsultasi. Di depannya, dua pengacara muda sedang membaca berkas-berkas yang ia bawa malam sebelumnya. Wajah mereka tegang, tapi juga terkesan. Semuanya lengkap, kata salah satu dari mereka. Bukti kuat banget, Mbak Aruna. Kalau ini diserahkan ke pihak berwenang, keluarga Raihan bisa dijerat pasal penipuan dan penggelapan dana. Aruna hanya menatap tenang.
Saya tidak ingin mereka masuk penjara. Saya hanya ingin kebenaran terbuka. Dan saya ingin nama saya dibersihkan. Pengacara itu mengangguk pelan. Kita bisa atur agar ini jadi laporan terbuka tanpa menyebut identitas pelapor. Tapi begitu kasus ini naik ke media, nama mereka akan tetap tercoreng. Aruna tersenyum tipis. Saya tidak butuh mereka hancur. Saya hanya ingin mereka berhenti menginjak-injak orang lain. Sore harinya, berita itu pecah. Portal berita nasional memuat headline besar. Keluarga pebisnis ternama diduga lakukan penggelapan dana. Laporan anonim ungkap bukti baru. Foto Reyhan dan ibunya terpampang jelas. Video pertunangan mereka yang viral kini menjadi bahan perbandingan di media sosial. Dari tawa penghinaan, menjadi simbol kejatuhan. Komentar netizen memenuhi kolom berita. Kasihan Aruna. Ternyata dia yang jujur. Lihat kan? Karma nggak butuh waktu lama. Yang dihina miskin, ternyata justru yang bersih dari dosa. Aruna membaca semua itu dengan hati yang campur aduk. Ia duduk di depan layar laptopnya, menatap wajahnya sendiri yang muncul di beberapa unggahan media. Ia bukan mencari ketenaran, tapi ia tahu, ini adalah keadilan yang datang dengan caranya sendiri. Namun di tengah rasa lega itu, ponselnya kembali berdering. Nomor tak dikenal lagi. Ia mengangkat pelan. Aruna bicara. Suara di seberang begitu tenang, namun membuat jantungnya berdegup cepat. Aku tahu kamu yang melapor. Tapi kalau kamu pikir ini sudah selesai, kamu salah besar. Sebelum Aruna sempat menjawab, panggilan itu terputus. Ia menatap layar ponsel lama, mencoba menenangkan diri. Suara itu bukan suara Reyhan. Itu suara laki-laki lain, dalam, berwibawa, dan asing. Malamnya, Dira datang ke kontrakannya membawa kabar mengejutkan. Nah, aku dapat info dari kantor. Orang yang nelepon kamu tadi kemungkinan besar Pak Dimas. Rekan bisnis lama keluarganya Reyhan. Dia juga terlibat dalam laporan keuangan itu. Tapi kabarnya, dia yang paling takut semuanya terbongkar. Aruna terdiam. Jadi, masih ada yang lebih tinggi di balik mereka. Dira mengangguk. Dan dia nggak bakal diam aja. Aku saranin kamu sementara nginap di tempatku dulu. Ya? Buat jaga-jaga. Tapi Aruna menggeleng. Tidak, Dir. Aku nggak akan lari lagi. Selama ini aku diam, membiarkan mereka mempermainkan hidupku. Tapi sekarang kalau mereka mau berhadapan, aku akan hadapi dengan kepala tegak. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang kembali mendung. Luka yang dulu bikin aku lemah, katanya lirih. Sekarang jadi tamengku. Keesokan paginya, Reyhan akhirnya memberanikan diri menghubungi Aruna. Suaranya berat, seperti menahan malu yang tak bisa diungkapkan. Aruna, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara. Sekali saja. Aruna diam lama sebelum menjawab. Untuk apa? Bukankah aku sudah bukan siapa-siapa? Aku hanya ingin menjelaskan semuanya. Tolong datang. Aku janji ini penting. Setelah berpikir beberapa saat, Aruna setuju. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena ia ingin mendengar kebenaran yang selama ini dikubur. Mereka bertemu di taman kecil dekat rumah sakit. Reyhan datang dengan wajah lelah. Ia berdiri dengan kepala menunduk. Tak seperti laki-laki angkuh di hari pertunangan dulu. Aruna. Suaranya nyaris bergetar. Aku salah. Aku pengecut. Aku takut pada ibuku. Pada apa kata orang. Tapi aku nggak tahu semua ini akan sejauh ini. Aruna menatapnya tanpa ekspresi. Kamu nggak perlu minta maaf padaku. Maaf tidak bisa menghapus penghinaan di depan orang banyak. Dan kamu tahu, luka itu nggak sembuh hanya dengan kata, maaf. Reyhan menunduk. Aku tahu. Tapi percayalah, aku ingin bantu kamu bersihkan nama kamu. Aku sudah bicara ke penyidik. Aku akan ngaku kalau aku ikut tanda tangan dokumen palsu itu. Kata-kata itu membuat Aruna tertegun. Ia tidak menyangka keberanian itu datang darinya. Kalau benar kamu lakukan itu, katanya pelan,
Mungkin ini pertama kalinya kamu jadi laki-laki di mataku. Raihan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi sebelum sempat menjawab, tiba-tiba suara keras memecah udara. Bunyi rem mobil yang berdecit. Diikuti suara benturan logam yang menghantam pagar taman. Aruna dan Raihan serentak menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di seberang jalan. Dari dalamnya, dua pria berpakaian hitam keluar cepat. Salah satunya membawa amplop besar. Ia berjalan lurus ke arah mereka dan meletakkan amplop itu di bangku dekat Aruna tanpa sepatah kata. Setelah itu, mereka pergi begitu saja. Aruna dan Raihan saling pandang. Dengan hati-hati, Aruna membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada dua hal, salinan laporan keuangan baru yang lebih lengkap, dan secari kertas bertuliskan, "Kebenaran belum selesai. Tapi ini awal dari kebebasanmu." Raihan menatap Aruna, suaranya bergetar. "Kamu tahu siapa yang ngirim ini?" Aruna menatap lembaran kertas itu lama, lalu menjawab pelan, "Tidak, tapi aku rasa Allah sedang kirim bantuan lewat tangan-tangan yang tak terlihat." Malamnya, di kamar kontrakannya, Aruna menatap tumpukan dokumen yang kini memenuhi meja kecilnya. Ia tahu jalan yang ia pilih tak mudah. Akan banyak orang yang berusaha membungkamnya. Tapi kali ini ia tidak takut. Ia menatap foto lamanya dengan Raihan, foto saat mereka masih tersenyum di taman dulu, sebelum semua berubah. Ia menatapnya lama, lalu menaruh foto itu di bawah sajadah. "Ya Allah," doanya lirih. "Jika Engkau telah membukakan semua rahasia ini, maka tuntunlah aku untuk menuntaskan dengan cara yang Engkau ridai. Jangan biarkan aku buta oleh amarah, tapi kuatkan aku dalam kebenaran." Dan malam itu, entah mengapa, Aruna merasa tenang. Untuk pertama kalinya sejak hari pertunangan itu, hatinya tidak lagi gelap. Ia tidak tahu, esok pagi akan menjadi hari di mana semua orang yang pernah menertawakannya akhirnya menunduk di hadapannya. Bukan karena ketakutan, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa mereka tolak. Pagi itu mentari muncul perlahan dari balik awan, membawa cahaya lembut yang menembus jendela kamar kecil Aruna. Di meja, tumpukan dokumen kini tertata rapi, bersanding dengan secangkir teh hangat yang belum sempat ia teguk. Matanya tampak tenang, tapi hatinya bergetar pelan. Hari ini bukan lagi tentang dendam. Hari ini adalah hari ketika kebenaran akan bicara dengan sendirinya. Sudah seminggu sejak berita skandal keluarga Raihan mengguncang publik. Dari yang semula dianggap keluarga terhormat, kini nama mereka menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Perusahaan keluarga mereka dibekukan sementara, rekening diblokir, dan penyelidikan pajak berjalan cepat. Tapi yang paling mengejutkan, Raihan sendiri datang ke kantor hukum bersama pengacaranya, menyerahkan diri dan mengakui semua manipulasi keuangan yang pernah dilakukan. Dan di luar dugaan, ia menyebut satu nama yang menjadi saksi kunci, Aruna. Sore itu, Aruna diminta hadir dalam rapat tertutup bersama tim penyelidik dan pihak keluarga Raihan. Ruangan itu luas, tapi udara di dalamnya terasa tegang. Di ujung meja duduk Nyonya Ratmi, wanita yang dulu menghina Aruna di depan ratusan tamu, kini tampak jauh berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan kerudung hitam menutupi rambutnya yang mulai beruban. Ketika Aruna masuk, semua mata menoleh. Raihan berdiri perlahan, tapi Aruna hanya mengangguk singkat, menolak uluran tangannya. Seorang penyelidik membuka pembicaraan. "Terima kasih, Ibu Aruna, atas kehadirannya. Semua data dan dokumen yang Ibu serahkan sudah kami verifikasi. Dan benar, laporan Anda sesuai dengan fakta di lapangan. Terima kasih karena telah membantu kami mengungkap kejahatan ini." Aruna menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." "Iya." Ratmi menatapnya lama. Ada air mata yang mengalir pelan di pipinya. "Aruna," suaranya parau, hampir bergetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aruna tetap diam. "Saya sudah kehilangan segalanya," lanjutnya pelan. "Reputasi, kepercayaan, bahkan anak saya hampir masuk penjara. Tapi setelah membaca laporanmu dan mendengar bagaimana kamu tidak menuntut sepeser pun dari kami, saya sadar, yang selama ini kotor bukan kamu,
Tapi hati saya. Suasana ruangan mendadak hening. Raihan menunduk. Suaranya lirih. Aruna, aku mohon maaf. Aku tahu semua yang kulakukan tak bisa ditebus. Tapi tolong, jangan benci aku seumur hidup. Aku ingin kau tahu. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aruna menatap keduanya. Lama sekali. Dulu, kalian menghancurkan harga diriku dengan satu kalimat. Katanya tenang. Kalian menyebutku wanita kotor. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk membalas, melainkan untuk menunjukkan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh harta, tapi oleh kejujuran dan kesabarannya. Suaranya lembut, tapi menusuk sampai ke dalam hati. Iya. Ratmi menunduk dalam-dalam. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia berdiri dan berjalan ke arah Aruna. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai marmer dingin. Di hadapan semua orang, ia berlutut, sujud di depan Aruna, menahan tangis. Maafkan aku. Nak, maafkan aku yang buta oleh gengsi. Maafkan aku yang menilai dari pakaianmu, bukan dari hatimu. Aku tak layak memanggilmu menantu, tapi aku mohon, izinkan aku menebus semuanya dengan cara yang bisa aku lakukan. Ruangan itu terdiam. Beberapa orang menunduk, beberapa menyeka mata. Raihan hanya bisa menangis tanpa suara. Aruna memejamkan mata, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Ia memegang bahu wanita itu pelan, lalu berkata, "Bangkitlah, Bu. Tidak ada yang perlu bersujud padaku. Sujud hanya untuk Allah. Tapi kalau ibu ingin menebus kesalahan, maka tebuslah dengan berbuat baik kepada orang lain yang dulu ibu pandang rendah. Bantu mereka seperti ibu dulu menghina aku." Iya. Ratmi mengangguk sambil terisak. Raihan, yang sejak tadi diam, akhirnya mendekat dan berkata lirih, "Aruna, kalau suatu hari kau bisa memaafkanku, aku akan anggap itu sebagai anugerah terbesar dalam hidupku." Aruna hanya menatapnya lembut. "Aku sudah memaafkanmu, Raihan. Tapi jangan salah paham, memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Karena kadang, luka tidak untuk disembuhkan, tapi untuk diingat agar kita tidak jatuh di lubang yang sama." Raihan mengangguk pelan, menundukkan kepala. Beberapa hari kemudian, berita tentang keluarga Raihan kembali muncul di media. Tapi kali ini, bukan tentang skandal, melainkan tentang langkah baru mereka, mendirikan yayasan sosial yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yayasan itu dinamai Aruna Foundation. Aruna membaca berita itu dengan senyum kecil. Ia sedang duduk di teras kontrakannya, ditemani secangkir kopi dan udara pagi yang lembut. Ia tidak lagi merasa marah atau sedih. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dira. "Nah, kamu luar biasa. Semua orang bicara tentang keberanianmu. Kamu tahu, kamu bukan cuma balas dendam, kamu memberi pelajaran buat banyak orang." Aruna tersenyum dan mengetik balasan. "Aku tidak ingin balas dendam, Dir. Aku hanya ingin membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang, yang paling tenang justru yang paling kuat." Ia menatap langit biru yang mulai bersih, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Engkau jadikan air mataku jadi kekuatan. Engkau ganti kehinaanku dengan kehormatan." Ia meneguk kopinya perlahan, lalu menutup mata menikmati angin yang berhembus. Tak ada kebencian, tak ada luka yang tersisa, hanya kedamaian yang lahir dari penerimaan. Hina tidak membuat seseorang rendah, dan kaya tidak selalu membuat seseorang mulia. Kadang Allah memperlihatkan siapa yang benar-benar bersih bukan dari pakaian atau status, tapi dari hati dan perbuatannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari kisah ini. Jangan pernah menilai orang dari rupanya, hartanya, atau keluarganya. Hormatilah setiap manusia, karena boleh jadi yang kita pandang rendah justru lebih mulia di sisi Allah. Jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya,
dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.